Halo Nevarian, jadi hari ini aku sedang bersama Kak Hella Bagas. Nah, sebelumnya perkenalkan Kak, aku Talita Nabila Ataya selaku Ketua Pelaksana Ngopi atau Ngobrol bareng Tokoh Inspiratif bersama Kak Hella Bagas. Nah, di sini aku mau interview Kak Bagas sedikit nih tentang acara tadi. Boleh banget. Oke. Nah, sebelumnya gimana sih pesan atau kesan yang Kak Bagas dapatkan dari SMAN 1 Parung dan juga Perpustakaan Vidya Loka? Aku ngerasa seneng banget ya, karena kalau ngisi di SMA tuh aku kayak balik lagi ke zaman SMA aku Jadi gitu. flashback gitu Flashback. Terus tadi kan juga di sini perpustakaannya bagus banget ya. Kayaknya aku kalau di sini tuh aku udah jadi cowok-cowok perpus deh. Aku suka banget sama acaranya. Teman-teman juga jadi bisa cerita tentang apa yang mereka rasain, tentang masalah keluarga, masa depan, rasa sakit dan sebagainya macamnya. Semoga ngopi ini selalu ada terus dan bisa ngundang banyak penulis-penulis lainnya biar bisa terus sharing di sini dan teman-teman jadi bisa lebih terbuka lagi apalagi tentang dunia literasi. Oke, amin amin ya robbal alamin. Dan mungkin beberapa tahun ke depan mungkin bisa undang Kak Bagas lagi. Boleh. Setelah buku-buku barunya. Setelah buku-buku barunya. Nah, aku juga mau nanya nih. Tadi kan banyak nih teman-teman Nevarian yang udah cerita-cerita kepada Kak Bagas, cerita-cerita di aula tadi. Nah, apa sih yang pertama kali terbesit di kepala Kak Bagas ketika Kak Bagas mendengar semua cerita-cerita dari teman-teman tadi? Aku langsung kepikiran, aku pengen meluk mereka satu persatu sih. Karena selama ini mungkin teman-teman kalau di luar atau sama temennya tuh kita taunya ketawanya aja kan, ketawanya, senengnya, ocehannya, bercandaannya gitu. Dan pasti kalian juga kaget ngelihat teman kalian tuh bisa senangis itu dan ceritanya tuh sedalam itu ternyata. Aku jadi sadar bahwa kesedihan memang harusnya diberikan ruang yang seluas-luasnya ya, sama seperti kalau kita nonton stand up comedy atau kita ketawa-ketawa gitu. Ternyata kesedihan tuh dalamnya tuh sedalam itu gitu. Jadi yang aku lihat adalah mereka sekuat itu ya, anak-anak SMA di sini sekuat itu, walaupun punya masalah yang sebesar itu, tapi mereka tetap mau cerita dan tetap berani buat jujur sama perasaannya sendiri. Gitu. Jadi Kak Bagas tuh jadi terbuka ya, berpikir kalau misalnya kita tuh anak-anak SMA ternyata meskipun dibalik senyumannya itu kita juga menyimpan cerita-cerita. Iya, menyimpan cerita-cerita. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya tentang cerita Kak Bagas nih. Kan tadi Kak Bagas udah sharing ke kita kalau misalnya Kak Bagas itu sudah melewati banyak fase ya, sampai di titik ini. Nah, Kak Bagas aku mau nanya nih, setelah melewati semua proses itu, apa sih pelajaran paling penting yang menurut Kak Bagas semua orang ini harus tahu? Pelajaran paling pentingnya adalah kamu harus bisa percaya sama diri kamu sendiri, karena nggak akan ada yang percaya sama kamu selain diri kamu sendiri. Nggak akan ada yang support kamu sebesar kamu menyupport diri kamu sendiri. Apapun rintangannya, jalanin aja dulu. Kita nggak akan pernah sampai ke tujuannya kalau kita nggak melangkahkan langkah pertama kita. Jangan pernah takut sama apa yang diomongin orang lain, dan jangan biarkan kita ngasih power orang lain buat ngontrol apa yang kita lakuin gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak mikirin apapun, jalan dulu, lakuin dulu, hasil akhirnya nanti deh gitu. Gitu. Jadi gitu guys. Jadi jalani dulu aja. Jangan dengerin apa kata orang lain. Jangan dengerin apa kata orang gitu. Karena aku pernah bilang juga di seminar aku di bulan kemarin, terkadang bukti bersuara lebih keras daripada janji semanis apapun. Oh my god, gitu. keren banget sih Kak Bagas. Nah, selanjutnya Kak Bagas sekarang setelah melewati semua proses itu, sekarang udah sampai di titik ini. Nah, tadi kan juga cerita tentang orang tua Kak Bagas, gitu ya, tentang ibunya Kak Bagas, juga tentang pengorbanan ayahnya. Nah, apakah kakak merasa nih setelah sudah sampai di titik ini, kakak sudah bisa melakukan hal yang sama, sudah bisa memberikan hal yang sama kepada orang tua kakak gitu? I wish aku udah bisa. Tapi menurut aku tuh belum seberapa, dan there is more journey yang akan aku temuin nanti. I will cherish any moments nantinya, dan aku nggak mau cepat puas dengan apa yang udah aku punya sekarang. Karena sejujurnya ini tuh mungkin cuma lembah di perbukitan, masih ada di puncaknya nanti gitu. So I will go forward. Aku bakalan terus berjalan, berlari, istirahat, jalan, lari lagi gitu. Karena perjalanan tuh bakalan selalu ada. Dan aku nggak mau melihat ini sebagai garis finishnya. Gitu. Jadi Kak Bagas masih mau terus ya? Mau terus nulis buku, bahkan mau goals aku adalah aku pengen jadi penulis self improvement yang mendunia. Jadi buku aku diterjemahin nanti di mana gitu.
Dan buku aku gak cuma ada di Gramedia, tapi juga mungkin di Periplus, di WH Smith di Singapore, Oh di my God. yang lain-lainnya. Karena itu masih panjang banget kan. So this is just a small winner sih gitu. Iya, meskipun kita melihatnya Kak Bagas itu sudah sangat terkenal. I hope, amin. Podcastnya sudah dengar di mana-mana, tapi Terima ternyata kasih. Kak Bagas itu masih merasa ini hanyalah sebuah lembah gitu ya. Iya, ini jelas Nanti sebuah akan lembah. ada bukit-bukit lainnya. Bukit-bukit lainnya. Dan aku pun juga berharap ini tuh bisa ditangkap juga sama teman-teman Nevarian di sini bahwa bermimpi tuh nggak ada garis akhirnya, selalu ada mimpi-mimpi yang jauh lebih besar. Jadi semangat dan jangan cepat puas, terus berusaha dan yang penting mulai dulu itu. Gitu. Ingat ya Nevarian, jangan cepat puas dan Jangan bermimpi cepat itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Keren banget. Nah, satu lagi nih, ada nggak sih pesan khusus untuk Nevarian dari Kak Bagas setelah Kak Bagas mendengar cerita-cerita tadi? Oke. Buat teman-teman Nevarian semuanya, aku ngeliat kalian tuh sama aja tadi aku ngeliat diri aku yang dulu waktu pas aku duduk di SMA. Aku cuma pengen bilang bahwa masa SMA itu should be a happiness moment, banyak kebahagiaannya. Tapi kalaupun diisi dengan banyak sedih, banyak nangis atau sendirian, apalagi teman-teman yang mungkin gak punya teman dan introvert kayak aku, that's okay. Karena it will pass, semua tuh bakalan berlalu. Tapi kita gak akan bisa balik lagi ke masa SMA itu. Karena aku juga tadi kangen sama, ya ampun, kangen ke kantin, kangen kemana, kangen kesini gitu. Jadi just enjoy your moment while it lasts gitu sebelum itu berakhir. Dan juga jangan lupa untuk fokus sama apa yang pengen kamu kerjain. Karena the good starter itu harusnya sekarang sih, karena harga di waktu kemarin tuh bakal jauh lebih mahal, makanya banyak orang-orang menyesal. Jadi mulai sekarang, kalau misalkan kita udah mulai sekarang, kita tuh nggak akan regret lagi, kita nggak akan menyesal lagi. Jadi apapun yang mau kamu jalanin, waktu yang terbaik buat memulai adalah sekarang. Gitu. Jadi jangan menunda-nunda gitu ya. Jangan menunda-nunda. Oke, emang kamu mau ditunda kebahagiaannya enggak kan? Karena kita harus menjemput kebahagiaan. Harus menjemput kebahagiaannya gitu. Oke, segitu aja Kak. Mungkin Oke, thank you Talitha. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena Kak Bagas sudah berkenan hadir ke sini, sudah berkenan membagi kisahnya bersama kami, dan ini pastinya untuk teman-teman Nevarian ini adalah satu momen yang sangat menginspirasi. Gitu. Buat teman-teman Nevarian, makasih ya. Makasih udah follow aku. Jangan unfollow ya. Oke, terima kasih Kak Bagas. See you Nevarian di Dadah. episode selanjutnya. See you. Dadah.